Shalom Epifarners, hari ini 4 Juli, kita kembali lagi beribadah bersama secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang sukacita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita sudah memasuki bulan Juli, bulan yang penuh dengan pengharapan.
Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita membaca satu ayat firman untuk membuat kita semakin kuat dan beriman teguh bersama Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Pastor Boaz Adi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu dan hari ini kita beribadah secara online. Tentunya damai sejahtera buat kita semua dan sehat selalu untuk saudara-saudara. Tetap jaga kesehatan. Di era pandemik ini kita tetap bersyukur Tuhan Yesus baik. Amin. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk belajar bersama, untuk mengerti bersama firman Tuhan yang akan disampaikan. Urapi yang memberikan firman Tuhan dan yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, izinkan kami berdiam dan mendengarkan dan menelaah biar firman Tuhan ini menjadi hidup dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dan bulan Juli tema kita adalah jangan khawatir. Saya akan membaca satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Di dalam Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini saya tahu begitu banyak hal-hal yang gak enak buat kita. Dari segi kesehatan, dari ekonomi, bahkan sampai kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, saya pun ikut merasakan bagaimana keadaan di era pandemik seperti ini. Bagaimana mungkin, Pastor, kita nggak khawatir, kita nggak takut. Sedangkan di luar sana, berita mengatakan semakin banyak orang-orang yang terjangkit oleh COVID-19. Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana jika nanti kami kena? Nah, itu hal yang manusiawi, saudaraku. Dan hari ini, kita akan di-encouragement, kita akan dikuatkan bagaimana menghadapi kehidupan di dalam kekristenan sebagai pengikut Kristus di dalam era pandemik ini. Ya, yang pertama, firman-Nya berkata, kita nggak boleh khawatir. Ya, nyatakan dalam segala hal keinginan kepada Allah, pada Tuhan Yesus. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan. Sampai di kata doa dan permohonan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini, baik pribadi saya maupun keluarga saya, dan saya rasa semua orang banyak sekali yang mengalami kesulitan. Atau bahkan engkau yang menonton hari ini sedang mengalami COVID-19. Saya mau katakan, jangan khawatir. Tuhan Yesus begitu baik. Masih ada kesembuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam doa dan permohonan. Nomor 1, saya mau sampaikan, ketika kita dalam keadaan yang kalut, dalam keadaan yang sulit, kita selalu sering mendengar kekuatan, kata-kata penguatan dari teman pelayanan, dari teman gereja, bahkan dari pastor, dari pendeta di mana kita berjemaat. Hayo berdoa. Tenang, bertekun dalam doa. Selalu kita sering mendengarkan kata-kata itu, betul? Ya, karena kekuatan kita terletak pada doa. Tetapi
hal yang lebih penting dalam berdoa. Ini yang akan saya angkat sebagai pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, dikatakan hal berdoa. Yakobus 5 ayat 16. Yang B saya akan bacakan untuk kita semua. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita boleh mendapatkan cara yang benar dalam berdoa, untuk kita boleh mengerti maksud dan tujuan dari kita berdoa. Dikatakan dalam firman-Nya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, itu punya kuasa, punya power. Tentu saja, karena orang yang benar berdoa. Yang pertama adalah orang yang benar, saudaraku. Bagaimana kita di hari-hari ini menghidupi kehidupan di era pandemik sebagai orang yang benar. Ini hal yang dasar sekali dan sangat berakibat luar biasa ketika kita berdoa. Nah, bagaimana untuk menjadi orang yang benar? Yang pertama, kuncinya adalah hidup benar, orang yang benar. Ya, pembenaran itu datangnya dari Allah. Dalam Roma 5 ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi orang yang benar adalah orang yang dibenarkan karena iman percaya. Jadi saudara dan saya yang percaya pada Yesus Kristus adalah orang yang dibenarkan oleh iman. Dan saya bersyukur kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Lalu yang berikutnya adalah orang yang benar adalah orang yang tahu akan kesalahannya, dosanya, dan mau bertobat. Mengapa demikian, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena dosa memisahkan kita dengan Allah. Saya akan bacakan dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah, ada pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, adanya pemisah antara kita dengan Allah, yaitu sebuah kejahatan. Dan yang membuat dia atau Yesus menyembunyikan diri terhadap kamu, terhadap kita semua, sehingga Yesus tidak mendengar, sehingga ia tidak mendengar, adalah segala dosa-dosa kita. Jadi firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah benar adanya bahwa yang menjauhkan kita dari Tuhan Yesus adalah kejahatan dan dosa kita. Ya, perenungan hari ini, orang yang benar adalah orang yang dibenarkan karena iman percaya, dan berikutnya adalah orang yang benar, orang yang mau bertobat dari segala kejahatan dan dosa. Kita adalah orang yang ditebus lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan saya bersyukur hari ini kita dibenarkan dan kita diberikan hak untuk bertobat. Untuk kita boleh bertobat dari kesalahan-kesalahan yang lampau. Kita tinggalkan cara yang lama. Kita perbaharui dengan caranya Tuhan Yesus. Saudara mau menjadi hidup sebagai orang yang benar? Mari, hari ini perkuat diri kita dengan berdoa. Tapi jadilah orang yang benar. Itu yang pertama dalam hal doa dan permohonan. Kita kembali kepada Filipi keempat ayat 6-7. Yang berikutnya dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghidupi kehidupan kita hari-hari ini, kita perlu berdoa, dan yang tidak kalah penting adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Apa ini maksudnya? Melampaui segala akal. Di dalam Yesaya 43 ayat ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Jadi di sini ada kalimat pertanyaan.
ya. Allah membuat sesuatu, hal yang baru yang sedang terus dikerjakan. Dan apakah kita tidak mengetahuinya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bisa terjawab oleh kita masing-masing. Apakah saudara dan saya tahu kalau Tuhan Yesus sedang membuat sesuatu yang baru, ya sekarang tetap dikerjakan sampai hari ini. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Saudara bayangkan, padang gurun itu sangat luas. Daratannya itu dipenuhi dengan pasir. Ya, kalau siang itu panas sekali, kalau malam lebih dingin. Dan bayangkan, jalan di padang gurun itu pasir dan pasirnya tidak sedikit. Bagaimana untuk berjalan di atas pasir? Tentu saja membutuhkan effort dan tenaga yang lebih. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dalam firman-Nya, akan ada jalan. Artinya, di keadaan sesulit apapun, di padang gurunku dan di padang gurunmu, Tuhan Yesus membuat jalan bagi kita semua. Tapi apakah kita mengetahuinya? Lalu ayat berikutnya, sungai-sungai di padang belantara. Bayangkan padang gurun yang panas, yang tidak ada air, tidak ada mata air. Pastinya kita yang berjalan di sana pasti akan terasa panas dan kehausan. Tetapi dalam firman-Nya ada sungai-sungai di padang belantara. Artinya ada air, ada kehidupan, ada janji Tuhan yang luar biasa. Yang tidak akan membuat kita itu sengsara, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin keadaan kita memang sulit. Kehidupan kita saat ini memang terasa berat. Dikarenakan pembatasan kegiatan, dikarenakan adanya penyakit atau virus COVID-19. Saya mau katakan, sekalipun engkau di dalam keadaan lemah, sekalipun engkau saat ini terjangkit virus COVID-19, jangan pakai pikiran kita untuk membatasi kita, tapi pakai pikiran kita untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang berperkara terhadap saya dan terhadap engkau dari setiap kejadian hidup kita. Amin. Tuhan Yesus membuat jalan dan sungai. Artinya, saya percaya dan saya berdoa untuk kita semua, khususnya yang saat ini terpapar virus COVID. Kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Dan kau akan disembuhkan dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, dengan percepatan. Dan kau akan menjadi tubuh yang lebih kuat lagi. Kalau engkau dalam kesulitan, apapun itu, lebih baik kita bersyukur, lebih baik kita memikirkan bahwa akan ada cara Tuhan yang melampaui akal kita untuk mengangkat kita, menolong kita. Dan itu yang terjadi, Bapak sekalian. Tapi pertanyaannya, kita menjadi orang yang benar. Kita menjadi orang yang percaya. Kita menjadi orang yang kuat walaupun di keadaan yang lemah. Memang sulit rasanya. Memang keadaan ini seolah-olah tidak seperti kenyataannya. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang tidak di dalam pikiran kita. Yang out of the box. Yang out of our mind. Saudara percaya akan hal itu? Yang berikutnya, yang melampaui segala akal, lalu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang ketiga, yang terakhir. Hati kita dan pikiran kita harus dipelihara di dalam Kristus Yesus. Mengapa demikian? Dan bagaimana memelihara hati dan pikiran kita? Yang ketiga, saya jelaskan di awal adalah hati ini bisa menjadi sumber yang positif maupun yang negatif. Tapi hati-hati jika hati adalah sumber kejahatan. Mengapa demikian? Dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus punya habit, kebiasaan yang baik.
tidak melakukan yang namanya penghujatan, tidak gampang menghakimi, tidak menyatakan hal-hal yang bohong, tidak mencuri, dan sebagainya. Karena hati itu harus dipelihara. Kalau tidak, ini adalah sumber daripada kejahatan. Yang berikutnya, diperjelas lagi, hati dapat menjadi degil. Apa itu degil? Ya. Di dalam Markus 6 ayat 52b bisa dibaca di situ. Degil punya istilah dalam bahasa Yunani adalah porosis, yang artinya semacam batu yang sangat keras. Saudara bisa bayangkan batu yang sangat keras, ya, dipukul oleh tangan aja tidak bisa hancur, dibanting mungkin tidak bisa hancur, mungkin harus dihancurkan dengan bobot yang berat atau dihancurkan dengan dihantam dengan keras. Bayangkan kalau hati yang degil itu harus dihancurkan dengan bobot yang berat di dalam hidup kita, dengan masalah yang begitu berat. Saya rasa kita tidak akan mau dan tidak akan menyukainya. Jadi hati kita jauhkan dari kata hati yang degil. Yang berikutnya, ucapan mulut kita itu berasal dari mana? Dari hati kita. Ya, yang terucap dari mulut seseorang itu biasanya diawali dari apa kata hati kita. Kalau hati benar, yang keluar pasti benar. Kalau hati kita keruh, yang keluar adalah kekeruhan. Di dalam Matius 12 ayat 34b sampai 35 itu berbicara tentang karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi, apa yang keluar dari mulut kita, itu harus di cross check dulu dari hati kita. Ya, mengapa firman Tuhan sangat begitu jelas dikatakan di dalam Filipi ini? Memelihara pikiran dan hati kita di dalam Kristus Yesus. Karena kalau di dalam era pandemi seperti ini, kita udah sulit. Lalu ditambah lagi dengan hati kita dan pikiran kita yang tidak baik. Yang keluar nanti dari mulut kita adalah kata-kata penghakiman. Kata-kata yang tidak baik. Tidak bersyukur. Bahkan tidak sedikit orang yang punya pikiran yang tidak baik karena keadaan ini. Ya, banyak sekali saya temukan orang-orang yang begitu takutnya terhadap COVID-19 sehingga ia akan menjadi stres, ketakutan, dan mengunci diri di rumah. Di firman Tuhan hari ini saya rangkumkan di dalam Filipi keempat ayat 6 sampai 7. Jangan kita khawatir. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang pertama tadi dikatakan dalam doa dan permohonan. Doa orang yang benar. Mari kita hidup sebagai orang yang benar, diperbaharui. Minta ampun atas segala dosa kita. Datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun ibadah kembali online, engkau punya waktu untuk datang secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Engkau bisa berdoa dan memohon ampun atas segala perbuatan kita. Yang berikutnya adalah ketika kita punya kekuatan dari firman Tuhan untuk berani mengatakan jangan khawatir. Yang kedua tadi dikatakan adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jangan pernah mengecilkan harapan. Jangan pernah tidak percaya kepada Tuhan di keadaan sesulit apapun. Lebih baik kita memilih di dalam keadaan sulit, tetapi kita bisa tetap bersyukur. Daripada kita dalam keadaan yang tidak sulit, tapi kita tidak pernah bersyukur. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Amin. Karena akan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan yang berikutnya, untuk kita boleh tidak khawatir. Karena kita percaya, kita punya hati dan pikiran yang dipelihara di dalam Kristus Yesus. Isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dengan kasih-Nya Tuhan. Dan bagikan ke setiap orang yang ada di circle kita. Jadi kita juga bukan hanya menguatkan diri kita. Tapi kita juga sebagai saksi Kristus. Menguatkan banyak orang lainnya. Dan hari ini firman Tuhan yang disampaikan. Mengajak kita semua
untuk tidak khawatir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Punya kekuatan yang tidak terbatas dari Tuhan. Pejamkan mata. Saya mengajak untuk kita berdoa. Kalau engkau hari ini punya masalah, kalau engkau hari ini sedang terkapar karena COVID-19, taruh tangan kirimu dalam dada, angkat tangan kananmu. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, ampuni kesalahan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, sekalipun kami tidak setia. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Segala dosa kami Tuhan, yang kami pernah lakukan, bahkan sampai detik ini, Tuhan, kami mohonkan ampun. Engkau Allah yang setia dan adil. Tuhan Yesus, kalau hari ini ada orang-orang yang mengalami COVID-19, ada saudara-saudara yang mengalami kesulitan, kami percaya menaruh harapan kepada Engkau. Kami terlalu percaya banyak jalan yang Kau lakukan, Engkau perbuat yang tidak dapat kami pahami dan sedang terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan, pemulihan ekonomi, damai sejahtera dalam rumah tangga. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau beserta kami. Engkau membuat jalan-jalan itu nyata di hadapan kami. Bapa dalam surga, hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau. Izinkan hati kami dan pikiran kami diisi oleh kebenaran firman-Mu, diisi oleh puji-pujian kepada Engkau. Sehingga kami boleh melalui era ini dengan pertolongan tangan Tuhan. Setiap orang yang mengangkat tangan, yang mengalami COVID-19, aku berdoa bahwa kekuatan daripada Tuhan yang menyembuhkan engkau kembali memberikan kekuatan dan percepatan dalam kesembuhanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengalami kelelahan, bahkan keterpurukan dalam ekonomi, Tuhan, aku percaya ada hikmat Tuhan yang melampaui segala akal. Turun ke atas setiap hamba-hambamu. Membuat produktivitas dalam kehidupannya meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, pada hari Minggu ini di awal bulan, kita akan bersama-sama ada di dalam perjamuan kudus. Saya mengajak kita semua yang di rumah, dimanapun kalian berada, bisa siapkan roti tawar atau roti hosti dan anggur, atau mungkin juga bisa teh dan sebagainya. Kita akan mengimani bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya akan mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa, dan kita akan bersama-sama mengangkat roti dan anggur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami hendak bersama-sama ada di dalam perjamuan kudus. Tuhan, urapi kami. Tuhan, urapi hamba-hambamu. Tuhan, urapi kekasih-kekasihmu. Melalui streaming perjamuan kudus pada hari ini, ada begitu banyak orang yang disembuhkan. Akan ada begitu banyak orang yang mengalami Engkau, bahkan ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat roti. Firman Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu pada waktu malam hari Tuhan Yesus belum diserahkan bersama para murid. Bahkan Tuhan Yesus mengangkat roti, melakukan perjamuan malam. Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan Yesus memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita mengangkat anggur. Kita percaya ini adalah anggur yang merupakan persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Firman Tuhan juga berkata, Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu kata Yesus, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Mari saudara, kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus, atas tubuh dan darahnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berterima kasih atas keselamatan yang sudah diberikan. Penebusannya dengan darahnya yang mahal telah lunas membayar kita semua. Terima kasih Tuhan. Melalui tubuh dan darahmu, kami percaya. Oleh bilur-bilurmu, kehidupan kami adalah milik Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu ini, di awal bulan, kita akan bersama-sama ada di dalam perjamuan kudus. Saya mengajak kita semua yang di rumah, dimanapun kalian berada, bisa siapkan roti tawar atau roti hosti dan anggur, atau mungkin juga bisa teh dan sebagainya. Kita akan mengimani bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya akan mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa, dan kita akan bersama-sama mengangkat roti dan anggur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami hendak bersama-sama ada di dalam perjamuan kudus. Tuhan, urapi kami. Tuhan, urapi hamba-hambamu. Tuhan, urapi kekasih-kekasih-Mu. Melalui streaming perjamuan kudus pada hari ini, ada begitu banyak orang yang disembuhkan. Akan ada begitu banyak orang yang mengalami Engkau, bahkan ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat roti. Firman Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu pada waktu malam hari Tuhan Yesus belum diserahkan bersama para murid, bahkan Tuhan Yesus mengangkat roti, melakukan perjamuan malam. Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Yesus memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat anggur. Kita percaya ini adalah anggur yang merupakan persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Firman Tuhan juga berkata, Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu kata Yesus, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Mari saudara, kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus, atas tubuh dan darahnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berterima kasih atas
keselamatan yang sudah diberikan, penebusannya dengan darahnya yang mahal, telah lunas membayar kita semua. Terima kasih Tuhan. Oleh tubuh dan darah-Mu, kami percaya, oleh bilur-bilur-Mu, kehidupan kami adalah milik Engkau.